Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari grup 2 akan mempresentasikan artikel ilmiah yang telah kami buat yang berjudul Efektivitas Penggunaan Kata Serapan Teknologi Informasi dalam Komunikasi Digital. Kelompok 2 beranggota Alfri, Diki, Eko, Rifki, dan Talita. Saya Talita akan menjelaskan bagian abstrak. Jadi banyak istilah terkait teknologi informasi yang berasal dari bahasa Inggris diserap ke dalam bahasa Indonesia. Penggunaan kata serapan ini tidak hanya mempengaruhi bidang teknis, tetapi juga berdampak pada cara orang berkomunikasi secara digital. Jika tidak digunakan dengan tepat, kata serapan dapat melemahkan fungsi bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada efektivitas penggunaan kata serapan teknologi informasi di dalam komunikasi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumentasi dan analisis konten untuk mengukur efektivitas penggunaan kata serapan dari bidang teknologi informasi dalam komunikasi digital, khususnya di media sosial. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian kata serapan terkait teknologi informasi telah terasimilasi dengan baik di dalam komunikasi digital. Tidak hanya dominan dalam pemberitaan, tetapi juga efektif dalam percakapan sehari-hari di media sosial. Namun tetap diperlukan upaya sistematis, baik melalui edukasi maupun kampanye kebahasaan, agar masyarakat lebih terbiasa dengan kosakata serapan yang baku sekaligus mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang lebih aktif di ranah teknologi informasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada bagian pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi di era digital saat ini tidak hanya mempengaruhi di bidang teknis, tetapi juga berdampak besar pada bahasa, khususnya dalam cara orang berkomunikasi secara digital. Banyak istilah teknologi informasi dari bahasa Inggris yang kini diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti unggah atau upload, unduh atau download, dan peramban atau browser. Hal ini menunjukkan adanya usaha untuk menyesuaikan bahasa Indonesia dengan perkembangan global. Namun, sejauh mana kata-kata serapan ini digunakan secara efektif dalam komunikasi digital sehari-hari masih jarang dibahas dalam penelitian. Beberapa studi sebelumnya telah membahas proses penyerapan kata asing ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya penelitian Gunarwan dan Mustaqim menunjukkan bahwa rendahnya penerimaan kosakata baru. Masyarakat lebih memilih istilah yang familiar meskipun bukan bentuk baku atau serapan. Penelitian ini sebelumnya belum fokus pada istilah TI secara khusus dan penggunaan dalam komunikasi digital. Sehubungan dengan beberapa uraian yang telah disebutkan, penelitian ini dirancang untuk menjawab beberapa pertanyaan utama, yaitu seberapa efektif kata serapan TI digunakan dalam komunikasi digital, bagaimana tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat, sejauh mana istilah tersebut digunakan dalam praktik sehari-hari. Adapun beberapa tujuannya, yaitu menganalisis dinamika penggunaan kata serapan TI, mengukur pemahaman, keberterimaan, dan frekuensi penggunaan. Dan yang terakhir, memberikan kontribusi terhadap penguatan bahasa Indonesia di era digital. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami makna dan konteks dari penggunaan bahasa, khususnya dalam komunikasi digital. Sumber data penelitian ini berasal dari
kanal media sosial X milik dua situs berita digital, yaitu detik.com dan tempo.co. Penelitian ini mengambil sampel pada postingan X dengan rentang waktu 1 April 2025 hingga 25 April 2025. Adapun objek studi dalam penelitian ini adalah 15 kata serapan dari bahasa Inggris umum yang banyak digunakan dalam konteks teknologi informasi. Daftar kata tersebut dapat dilihat nantinya pada tabel 1 di bagian hasil dan pembahasan. Untuk metode pengamatan, peneliti mengamati frekuensi pengguna kata-kata serapan dari teknologi informasi di dalam konten berita digital. Proses ini dilakukan menggunakan fitur pencarian yang tersedia di media sosial X. Dalam pengumpulan data, digunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan data secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Artikel yang diambil adalah artikel yang memuat kata serapan dari teknologi informasi seperti upload, server, account, dan login, serta topik yang berkaitan dengan teknologi informasi, komunikasi digital, dan internet. Penelitian ini juga melibatkan dua variabel utama. Variabel bebasnya yaitu intensitas penggunaan kata serapan dari teknologi informasi, dan variabel terikatnya yaitu efektivitas komunikasi dalam konten digital. Nah, analisis data dilakukan secara deskriptif dengan fokus pada frekuensi dan pola penggunaan kata serapan dalam komunikasi digital untuk melihat bagaimana penggunaan kata-kata tersebut berkontribusi terhadap penyampaian pesan yang efektif. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan metode penelitian. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kali ini yang berjudul efektivitas penggunaan kata serapan teknologi informasi dalam komunikasi digital. Jadi dari hasil dan pembahasan yang sudah saya lakukan beberapa minggu yang lalu, saya mengambil beberapa kutipan dari peneliti-peneliti sebelumnya, seperti salah satunya itu MyCita tahun 2018, merujuk kepada KBBI, daring saat ini mencatat sekitar 120.000 kosakata yang ada di Indonesia, dan sekitar 1.987-nya adalah kata serapan dalam bahasa asing. Khususnya di 1.987 itu ada 215 kata yang berbahasa Inggris. Menurut MyCita, penelitian perkembangan kosakata serapan bahasa asing dalam KBBI di latar belakang ini adanya fenomena penutur bahasa Indonesia yang semakin terbiasa menggunakan bahasa asing dalam komunikasi di berbagai bidang. Salah satunya yaitu bidang teknologi. Kenapa bidang teknologi? Karena bidang teknologi ini banyak sekali penemuan-penemuan atau karya-karya yang dibuat bukan di dalam negeri. Seperti contohnya software atau perangkat lunak dalam bahasa Indonesia itu sebagian besar adalah ditemukan di negara-negara lain. Dalam kali ini, penelitian kami itu menggunakan beberapa kata. Ada 15 katanya. 15 kata yang kami gunakan diantaranya itu ada software, hardware, database, browser, website, keyboard, application, download, upload, cyber, backup data, update, username, password, dan email. Dari 15 kata ini ternyata ada beberapa data yang menarik yang kami amati, khususnya di platform X yang merujuk ke dua media besar. Salah satu dua media itu adalah tempo.co dan juga Kompas. Nah, dari pengamatan menggunakan fitur pencarian dalam sosial media X, kami menemukan beberapa fakta yang menjelaskan berapa kali bahasa Inggris itu digunakan dan berapa kali bahasa Indonesia itu digunakan. Contohnya yaitu seperti software. Software dalam satu tahun terakhir ini penelitian yang dilaksanakan di bulan lalu, yaitu tanggal 26 April. Penelitiannya yang kami gunakan, data yang kami gunakan yaitu dari tanggal 1 April 2024 sampai dengan 24 April tahun 2025. Kurang lebih ada 1 tahun kami mengamati pos-pos yang sudah dilakukan oleh kanal-kanal dari detik.com ataupun tempo.co. Nah,
dari beberapa kata ini ada satu data yang menarik, yaitu upload dan cyber. Upload itu kan dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan atau dibuat dalam bahasa Indonesia itu menggunakan kata unggah. Ternyata kata unggah itu lebih sering digunakan di bahasa Indonesia. Begitu juga dengan cyber. Cyber itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menggunakan kata siber. Ini mungkin ada beberapa fakta-fakta yang menarik yang kami temukan. Ini karena saya kira kita lebih sering menggunakan itu karena ada pematuk atau dalam bahasa Inggrisnya trigger ya terhadap bahasa-bahasa yang kita gunakan tersebut. Contohnya seperti unggah itu beberapa campaign yang terjadi di Indonesia itu menggunakan kata unggah dibanding upload. Karena upload itu terkesan mungkin sedikit lebih rumit untuk diucapkan oleh bahasa orang Indonesia atau menggunakan cyber ya. Kata cyber itu sendiri berasal dari kata cyber sebenarnya. Namun kata cyber itu sama seperti kata unggah tadi, lebih sulit dituturkan oleh orang Indonesia. Begitu dengan application ya, application lebih jarang digunakan dibandingkan kata aplikasi. Dari pembahasan ini atau penelitian yang kami lakukan ini dalam kurun waktu 1 tahun data yang kami ambil, media nasional memiliki kecenderungan untuk mencampur adukan beberapa kata-kata yang memang ini kata serapan atau ini memang kata asli gitu ya. Seperti kata aplikasi dan unggah ini kan sebenarnya kata yang diserap dari bahasa asing namun memiliki penuturan kata yang berbeda. Atau seperti update dan password itu masih sering digunakan menggunakan bahasa Inggris dibandingkan bahasa Indonesia. Menurut saya seperti itu hasil dan pembahasan dari penelitian ini saya minta lanjutkan oleh rekan saya selanjutnya untuk membahas tentang kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan-pembahasan ini. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan di bagian kesimpulan. Yang pertama itu ada kesimpulan umum, yang dimana pemakaian kosakata serapan teknologi informasi, yaitu beberapa kosakata serapan seperti aplikasi, website, dan siber telah digunakan luas dalam masyarakat. Istilah-istilah ini tidak hanya mendominasi media juga, tetapi juga lazim di percakapan sehari-hari. Yang kedua ada kendala penggunaan istilah baku yang dimana kosakata masih kurang populer seperti surel, unduh, dan pembaruan, dan lain-lainnya masih jarang digunakan. Faktor-faktor penyebabnya biasanya adalah kebiasaan menggunakan istilah asing, dominasi media luar negeri, minimnya pemahaman terhadap padanan bahasa Indonesia, dan lainnya. Dan yang ketiga ada implikasi dan rekomendasi dari kami yaitu perlu upaya sistematis. Yang pertama itu edukasi kebahasaan di berbagai tingkat pendidikan. Selanjutnya ada kampanye publik untuk memperkenalkan dan membiasakan kosakata baku bahasa Indonesia. Yang terakhir adalah dorongan untuk menggunakan bahasa Indonesia aktif di ranah teknologi informasi. Sekian di bagian kesimpulan.